Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ahmad Risyad. Malam ini mau membahas sebuah topik yang sering dibicarakan oleh masyarakat sekarang, yaitu Corona. Kebetulan malam ini saya bikin podcast ini bareng nih sama ayah saya, Dr. Muhammad Ali Toha Asegaf. Silahkan. Salam-salamnya atau apa? Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dr. Muhammad Alida Segaf. Pengalaman saya bekerja di beberapa rumah sakit besar di Jakarta dan diantaranya adalah di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan yang merupakan salah satu rujukan COVID-19 pada kali ini yang terbesar lah. Jadi banyak pasien COVID yang dirawat di Rumah Sakit Persahabatan itu. Dan ayah maksudnya terakhir kerja di sana itu ya masih tahun lalu ya, maksudnya belum lama lah. Belum lama ya, Belum saya lama. pensiun dari Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan 1 Desember 2019. Mungkin berarti baru 3 bulan 4 bulan lah ya, 4 Ya, bulan lah. jadi tidak lama, beberapa hari setelah saya pensiun itulah maka COVID itu mulai, pasien-pasien COVID ditemukan di Indonesia dan mulai dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Nah, apa kan sekarang kan maksudnya rumah sakit Persahabatan menjadi salah satu rujukan dari eh, penyakit corona ini kan. Ya, penyakit COVID ini. Ya, Penyakit COVID-19 ini. Itu kan ya, menjadi salah satu rujukan. Nah, ya. maksudnya sebenarnya dari banyaknya concern tentang orang-orang yang terkena penyakit corona ini, di balik itu juga ada sebenarnya sedikit concern tentang orang-orang yang memiliki penyakit yang lain. Apakah itu akan tetap ditangani dengan sama atau gimana? Karena kan lagi ribut-ributnya corona nih, tapi orang penyakit jantung misalnya atau penyakit diabetes atau penyakit lain gimana nih nasibnya ini sekarang? Ya, jadi begini, dengan besarnya kasus corona dan besarnya dampak corona ini terhadap segala aspek kehidupan di Indonesia, maka otomatis semua rumah sakit berkonsentrasi untuk mendahulukan penanganan kasus COVID-19 ini. Hmm. Nah, termasuk juga seperti contohnya di beberapa rumah sakit besar di Jakarta ini, mereka sudah berkonsentrasi untuk melayani pasien COVID-19. Dan akibatnya memang penanganan terhadap kasus-kasus lain tidak menjadi prioritas. Sehingga pasien biasanya kalau datang dirujuk ke rumah sakit lain. Oke, kalau misalnya gitu kan berarti gimana orang-orang yang tidak bisa, maksudnya nggak banyak uang lah. Gimana menanggulanginya? Kan kalau misalnya di refer ke rumah sakit swasta berarti biayanya mahal kan tentunya kan? Tergantung. Jadi kalau orang itu peserta BPJS, Hah? dia bisa dirujuk ke rumah sakit yang melayani BPJS karena rumah sakit swasta juga melayani BPJS. Rumah sakit swasta melayani BPJS juga ya? Iya. Meskipun tidak semua rumah sakit swasta, tapi sebagian besar rumah sakit swasta itu melayani BPJS dan di sanalah mereka akan dilayani. Tapi kan pasti ada titik di mana semua rumah sakit bisa penuh nanti dong kalau gitu. Karena rumah sakit pemerintah kebanyakan sekarang concern menghadapi COVID-19 ini, sehingga Ya. mereka mungkin agak sulit nih buat menangani penyakit lainnya nih. Nah, orang-orang yang berpenyakit lainnya ini kan harus ke rumah sakit swasta. Sebelumnya rumah sakit swasta ini sendiri pun pasti sudah punya pasien kan. Ya. Selain pasien rujukan ini, berarti nanti akan ada over capacity dong di situ kalau gitu. Ya, kalau over capacity kan di negara kita sudah biasa. Jadi sebelum ada COVID-19, kita juga tahu bahwa pasien BPJS yang membludak itu sudah menyebabkan over capacity di rumah sakit di Indonesia. Jadi sebelum corona ini sudah membludak sebenarnya gitu. Sudah. Jadi kasus-kasus itu banyak sekali di Indonesia tuh, berbagai macam penyakit. Karena negara kita ini berada di dalam situasi transisi epidemiologis, yaitu bahwa banyak orang-orang yang masih menderita penyakit infeksi, namun penyakit metabolik, penyakit akibat kemunduran organ-organ tubuh itu juga meningkat di Indonesia. Oh gitu. Ya, di antaranya dulu juga 10 tahun yang lalu
itu diramalkan tahun 2020 akan terjadi ledakan kasus diabetes di Indonesia. Dan sekarang rupanya saya yakin nih kasus diabetes meningkat di Indonesia, namun tertutup oleh adanya COVID-19 ini. Oh, jadi sebenarnya ada sedikit peningkatan gitu ya. Maksudnya eh, ayah ada data yang membacking itu nggak maksudnya? Membacking statement kalau sekarang sudah meledak sebenarnya. Data belum ada, tapi memang perkiraan 20 tahun yang lalu itu sudah diperkirakan akan terjadi ledakan kasus diabetes di Indonesia Heeh. pada tahun 2020. Itu memang sudah dari tahun 2000 sudah Sudah dokter-dokter sudah diperkirakan. memperkirakan itu. Iya. Jadi mungkin kalau sekarang ini didata, Hmm. saya pikir pasti juga memang kasusnya sudah sangat tinggi. Sudah meningkat lah gitu ya. Ya, dan Itu satu hal yang penting juga diketahui bahwa ternyata memang orang-orang yang menderita diabetes ini juga cenderung mudah terkena COVID-19 ini. karena daya tahan tubuhnya pasti turun kalau orang kena diabetes. Persis, ya, daya tahan tubuhnya turun. Ya, dan Oke. mungkin ada hubungan yang khusus sehingga sekarang WHO pun juga menganjurkan bahwa setiap pasien yang didiagnosis COVID-19 itu dia supaya diperiksa kadar gula darahnya dan juga tekanan darahnya. Oke, Karena kan dua kasus ini berkaitan juga memperburuk situasi dari COVID seseorang. Oke, kan dengan adanya corona outbreak ini kan COVID-19 spreading virus yang sekarang udah sampai level pandemik katanya kan. Itu maksudnya orang-orang kan sekarang kan udah menerapkan pelan-pelan sedikit-sedikit di rumah aja. Kemarin kan dari DKI, dari Pemda hashtag di rumah aja sama social distancing mulai diajarkan lah ke rakyat pelan-pelan ya kan. Ya. Akhirnya banyak orang yang di rumah aja deh. Nah, tapi kalau orang di rumah aja nggak kemana-mana, biasanya sugar intake mereka naik tuh. Betul, bisa terjadi begitu. Nah, Ya. itu gimana korelasinya dengan diabetes, dengan penyakit diabetes ini? Ya, Ada korelasi nggak? ya ada, pasti ada korelasi. Konsumsi gula yang meningkatkan risiko terjadinya diabetes mellitus. Dan itu memang untuk pasien-pasien yang memang mempunyai penyakit-penyakit yang seperti itu, penyakit metabolik dan sebagainya, itu memang tetap dianjurkan untuk berobat secara teratur. Ya, namun juga karena banyaknya kasus-kasus COVID di rumah sakit, memang konsultasi kalau tidak emergensi itu tidak dianjurkan orang untuk datang ke rumah sakit. Karena jangan lupa bahwa dengan banyaknya kasus COVID di rumah sakit, maka rumah sakit itu adalah sumber virus yang paling nomor satu. Paling nomor satu ya. Ya. Karena di sana semua orang-orang yang terkena virus itu gitu ya. Ya. Dan mereka yang mempunyai problem kesehatan yang sifatnya mendasar seperti diabetes, tekanan darah tinggi dan sebagainya, itu kondisi imunitasnya rendah. Dengan imunitas yang rendah itu kalau dia sering ke rumah sakit, maka otomatis akan mudah tertular. Karena sekali lagi jumlah virus di rumah sakit itu pasti akan sangat banyak. Oke. Nah, maksudnya terus gimana dong? Apa yang harus dilakukan sama orang-orang yang mereka biasanya aktif pergi ke sana ke sini sehingga mereka mungkin walaupun makan banyak, mungkin mereka juga mengurangi kalori banyak gitu. Tapi sekarang karena di rumah aja, kerjanya cuma duduk-duduk aja, buka-buka laptop atau apa, itu jadi bikin kalori mereka banyak yang nggak kepake kan? Ya. Gimana caranya bisa di rumah aja tapi tetap sehat gitu? Ya, di rumah aja tetap sehat itu harus mengisi waktu-waktunya dengan olahraga, banyak bergerak, banyak minum air putih. Kemudian tentu bagi mereka yang menderita kencing manis dan tekanan darah tinggi, dia harus secara rutin mengecek tekanan darahnya dan secara rutin mengecek kadar gula darahnya. Ngeceknya pakai apa kalau nggak ke rumah sakit maksudnya? Sekarang sudah ada alat yang sederhana yang dijual, yang itu bisa dipakai dikerjakan sendiri di rumah untuk pengecekan laboratorium. Oh, oke. Lalu makan sehat atau apa enggak? Ya, tentu istirahat cukup, kemudian asupan cukup protein, kemudian juga olahraga kan banyak bergerak, dan tentu menjalankan aktivitas-aktivitas lain termasuk ibadah, berdoa dan sebagainya. Itu akan sangat membantu mengisi kekosongan dalam hati mereka. Oke, ngomong-ngomong soal berdoa, sekarang kan banyak
orang yang eh, maksudnya kan larangan untuk tidak sholat Jumat itu kan sudah banyak dibicarakan oleh para ustadz ya kan. Sebaiknya kita jangan sholat Jumat bersama dulu, karena kalau sholat Jumat bersama itu berarti mengumpulkan orang yang tandanya akan meningkatkan potensi tertularnya virus. Ya, Tapi masih ada beberapa yang berpandangan lain. ya. Gimana tanggapan? Kalau soal pandangan kan boleh-boleh aja, tapi tidak boleh merugikan orang lain kan. Oke. Jadi tetap kalau melihat kondisi situasi saat ini bahwa berkumpulnya banyak orang akan memberikan peluang penularan satu sama lain, dan juga akan memberikan risiko bagi orang-orang yang kumpul itu, dia pulang ke rumah dia membawa kuman kepada keluarganya. ya, gitu kepada keluarganya. Dan ini kan risiko yang berat. Oleh karena itu pemerintah kan membuat kebijakan sementara ini tidak ada sholat Jumat, dan kurangi juga acara-acara kumpul-kumpul lainnya. Tapi maksudnya kan banyak orang yang berpandangan bahwa nggak apa-apa, yang penting saya menjalankan aja dulu nih agama ini. Maksudnya nanti kalau soal kesehatan ya nomor kesekian lah, itu kan takdir gitu maksudnya. Banyak orang yang berpandangan seperti itu. Ya enggak bisa begitu. Kan sebagaimana juga para ulama mengajarkan kepada kita bahwa kita harus usaha dulu maksimal, setelah itu baru kita tawakal, berserah diri kepada Tuhan. Kan seperti misalnya Habib Umar bin Hafid mengajarkan juga, bahwa beliau mengatakan bahwa kita usaha seperti petani yang berusaha menanam pohon. Setelah ditanam pohon, kemudian diberikan pupuk, dipelihara, disirami, maka hasilnya itu semua kita serahkan kepada Allah. Oke. Nah, itulah yang namanya tawakal yang benar. Kalau kita tidak berusaha, lalu kita tawakal, itu sama aja menyerahkan urusan itu, istilahnya menjadikan Tuhan seperti terdakwa aja. Ya. Karena tidak ada usaha yang dilakukan gitu ya. Tidak ada usaha yang dilakukan. Oke, berarti buat yang dengerin harus menimbang-nimbang bahwa sholat Jumat untuk saat ini apabila udah dikasih tahu oleh beberapa ulama untuk nanti dulu, ya sabar aja ya berarti. Iya. Jadi begini, kan mengenai sholat Jumat ini, sebetulnya setiap orang Muslim pasti ingin sholat Jumat, pasti itu. Dan ketika meninggalkan sholat Jumat, mereka punya perasaan sedih juga. Ya kan? Oleh karena itu, orang harus juga memperhatikan perasaan orang lain. Jadi kalau ada orang yang ngotot dia tetap mau melaksanakan sholat Jumat, itu sebenarnya dia harus berpikir baik-baik, kenapa kok ada orang-orang yang rela mengorbankan tidak melakukan sholat Jumatnya. Ya, harus dipikirkan, karena orang itu memahami bahwa ini bahaya penularan dari virus ini. Ini wabah ini adalah wabah yang terdahsyat menurut saya. Iya, betul. Dalam sepanjang hidup saya ini selama 60 tahun tidak pernah saya mengalami hal seperti ini. Baru sekali ini. Haji berhenti baru karena ini ya? Iya. Sebelumnya nggak pernah berhenti. Bahkan dulu kita selalu mengatakan bahwa Ka'bah itu 24 jam sepanjang tahun dikelilingi orang tawaf, ya kan? Tapi baru sekarang ini terjadi bahwa terpaksa itu dihentikan karena adanya kekhawatiran penularan penyakit dari corona ini. Berarti ini menandakan bahwa penyakit ini sangat serius dan tidak bisa dianggap enteng gitu ya berarti ya? Persis ya. Berarti untuk sholat Jumat mungkin nanti pasti akan diadakan lagi kan, jadi kita bersabar dulu lah sekarang. Insya Allah ya. Nah, mudah-mudahan dengan sabar dan usaha tidak lama nanti kita sudah bisa kembali ke kehidupan yang normal. Ya, oke. Gimana kalau orang-orang yang menikah, mereka sudah menabung banyak ya kan, sudah menentukan tanggalnya kapan dan sudah sebar undangan, ternyata ada corona. Iya. Ya sebenarnya kan perayaan pernikahan itu kan bukan sesuatu yang wajib, bukan sesuatu yang keharusan lah, ya kan. Maka kalau orang mau berpikir praktis, sementara dia sudah memang ingin segera menikah, ya silahkan menikah aja dulu dengan undangan yang sangat terbatas, misalnya saksinya dan sebagainya sesuai dengan syariat. Nah setelah itu nanti perayaannya dilakukan belakangan. Oke, tapi maksudnya kalau misalnya kita udah DP ini, DP itu, udah bayar kostum apa segala macam, tanggal udah ditentukan dan undangan sudah tersebar, gimana? Apa yang harus dilakukan kira-kira?
Ya, saya rasa memang ini semua orang dituntut untuk berkorban. Oke. Karena resikonya yang demikian besar, maka orang harus mau berkorban. Saya rasa ini di seluruh dunia, di mana-mana, Nah, semua orang mengorbankan banyak hal. ya. Hanya karena untuk menghindari supaya tidak terkena penyakit ini dan penyakit ini bisa segera selesai. Memang itu adalah pengorbanan yang harus dibikin, berarti kayak gitu ya. Ada yang harus Iya, dibuat lah. iya, Pengorbanan ekonomi salah satunya. Nah, iya. beberapa hari yang lalu ini ada sebuah video yang menunjukkan sebuah satu keluarga yang dia memaksa orang tuanya, kalau nggak salah orang tuanya ada yang meninggal, lalu diduga dia adalah pasien COVID-19. Kan kalau pasien COVID-19 dia untuk dikubur itu kan dia kan harus harus melalui beberapa tahap lah, dikafani lalu Dimandikan. dibungkus plastik atau apa itu Iya, kan. iya, Nah, keluarga tersebut nggak terima nih, mereka maunya nguburin sendiri. iya. Dan itu mendapat banyak makian, surprisingly. Memang aneh itu, aku sendiri juga ngeliat ini mendapat banyak makian loh. Ya orang tua dia meninggal tapi Hmm, ya dia memang respon dia nggak baik, maksudnya ya kan. iya. Dia marah apa, akhirnya diambil jenazahnya loh itu dari ambulans itu, padahal udah dimasukin plastik apa segala macam, tapi diambil dengan paksa. Nah itu menurut ayah gimana tuh? Ya, jadi gini ya. Memang orang yang keluarga yang meninggal itu keadaan emosinya tidak stabil, Iya. ya kan? Jadi sebetulnya memang orang-orang di sekitarnya lah yang mestinya punya kesadaran untuk membantu mereka meringankan beban psikologis yang mereka alami karena keluarganya ada yang meninggal, apalagi kalau orang tuanya dan sebagainya. Iya. Ya. Nah, namun demikian orang harus menyadari bahwa mereka yang meninggal dalam keadaan wabah di dalam Islam itu dianggap meninggalnya itu adalah mati syahid. Oh, oke. Ya. Jadi orang mati syahid itu sebenarnya kan kalau seperti dalam peperangan dan sebagainya itu tidak dimandikan, Iya. langsung dikuburkan. Langsung dikubur, oke. Dan itu mati syahid itu adalah merupakan penghargaan yang luar biasa tinggi dari Tuhan kepada orang itu. Jadi kalau kita punya keluarga yang mati syahid, itu kan sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Iya. Jadi kita ambil positifnya aja, bahwa ini pemerintah punya kebijakan dalam menangani jenazah penderita COVID-19, maka kita ikuti aja itu, Iya. ya kan. Adapun soal doa dan sebagainya, ya kita tetap berdoa, kita doakan kepada Allah almarhum, ya kan, yang sudah meninggal dunia itu. Iya. Namun kalau dilihat dari aspek keagamaan, sebenarnya dia berada dalam posisi yang sangat baik karena meninggalnya mati syahid. Iya. Nah ini yang harus disadari oleh keluarga, diterima saja, dan itu suatu penghargaan dari Tuhan kepada almarhum ini, dan kita doakan sesuai dengan kebiasaan kita mendoakan mayit. Iya betul. Memang seharusnya tidak seperti itu ya. Harusnya bertindak lain. Tapi kan memang kalau misalnya namanya orang tuanya meninggal pasti sedikit emosional itu wajar. Yeah. Nggak bisa 100% logis lah. Tapi banyak yang menghina orang-orang ini dan mencaci maki gitu. Seharusnya kan cukup diingatkan aja, maksudnya gitu. Iya, pastilah. Ya itu bagaimanapun kita tidak boleh. Jadi kita harus menyadari kondisi psikologis dari keluarga almarhum ini, ya kan. Setiap orang yang kehilangan anggota keluarga, tentu dia secara psikologis itu akan tertekan, dan juga mudah sekali meledak, mudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak masuk akal. Iya betul. Jadi kita yang melihat hal-hal seperti itu, kita harus menyadari itu bahwa oh memang ini kondisinya seperti ini. Ya kita harus menerima mau tidak mau lah, dengan memberikan pengertian kepada dia. Ya jadi ya begitu ya kira-kira. Terus habis itu ada pertanyaan lagi nih, maksudnya gimana kalau dia meninggal pada saat dia masih dinyatakan PDP, dia belum positif, dia PDP tapi dia belum positif, jadi kan keluarga kan jadi bertanya-tanya kan, lah ini kenapa
kenapa seperti ini Kenapa dikuburkannya? Ini kan diperlakukan untuk sebagai COVID? betul, ini kan untuk orang yang positif gitu. Kenapa orang PDP juga harus dikuburkan seperti ini? Saya kan pengen keluarga saya dikuburkan dengan baik dan dengan bagus gitu maksudnya. Ya, jadi biasanya kan pasien PDP itu dia sudah diambil swab, diperiksa, cuman hasilnya belum keluar. Betul. Artinya apa? Orang yang PDP itu sangat dicurigai dia adalah penderita COVID. Oke. Karena dia sangat dicurigai, maka dia diperlakukan di dalam kedokteran itu akan diperlakukan seperti penderita COVID. Gitu. Jadi itu sudah hukum di dalam kesehatan. Oke. Kalau orang yang sangat dicurigai, maka dia harus diperlakukan seolah-olah dia penderita. Oke. Ya, saya rasa itu. Jadi meskipun masih PDP, belum ada hasilnya, belum keluar, tetap kita perlakukan dia seperti penderita COVID. Kalau ternyata nanti hasilnya keluar itu negatif, ya tidak ada masalah. Iya, tapi kan prosesi penguburannya jadi seperti orang penyakit COVID maksudnya. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Karena tapi itu ada beberapa yang bermasalah kan, keluarga itu. ya itu kembali lagi ke tadi kan. Misalnya keluarga menuntut kenapa kok ini PDP kok diperlakukan seperti positif, ya kan? Ya, karena itu kehati-hatian dalam dunia medis itu memang sudah menjadi kesepakatan umum di mana-mana. Di antara para dokter itu memang kesepakatannya seperti itu. Jadi memang kalau dokter memang seperti itu gitu lah. Memang seperti itu kesepakatannya. Nah, dari yang Ayah lihat nih, maksudnya dari kondisi sekarang ini kira-kira kita akan over capacity nggak ya untuk Jakarta, maksudnya untuk menangani COVID maksudnya? Ya. Kalau physical distancing atau juga social distancing ini tidak dijalankan dengan ketat, maka saya yakin kita tidak akan mampu untuk menampung. Kalau misalnya nggak mampu, apa yang dilakukan oleh dokter? Ya tentu dokter ya sesuai dengan kapasitasnya dia akan melakukan upaya-upaya lain. Pemerintah sekarang kan sudah menyiapkan juga tempat-tempat kan. Dan sekarang ini sudah dibangun lagi di Pulau Galang kalau tidak salah. Oh iya. Nah, setelah ada Wisma Atlet itu ada lagi ya? Ada lagi dibangun. Baru lagi. Nah, karena apa? Itu karena kekhawatiran kalau betul terjadi ledakan yang diperkirakan katanya sekitar akhir April akan terjadi jumlah puncaknya itu. Maka kalau itu betul-betul terjadi, maka memang kapasitas di rumah sakit yang ada ini sama sekali tidak memadai. Oh gitu ya. Iya. Sehingga harus ditambah dengan yang lain-lain. Maksudnya yang akan dilakukan dokter apa nih kira-kira maksudnya? Apakah akan menambah? Apa itu tergantung pemerintah sebenarnya? Pastilah. Kalau dokter ini kan dia hanya menjalankan profesinya aja. Sementara kan segala fasilitas pelayanan kesehatan itu kan memang tanggung jawab pemerintah untuk menyiapkan. Tapi kok bisa ya kekurangan ADP itu kenapa ya kira-kira ya? APD. APD ya? Ya. APD, kekurangan APD itu kenapa bisa gitu terjadi gitu? Ya, kira-kira. Itu terjadi di seluruh dunia. Di seluruh dunia? Di seluruh dunia terjadi. Di China Amerika pun juga sekarang berebut gitu. APD ya. Bahkan masker presiden ini langsung yang mengumumkan bahwa negaranya tidak menjual masker keluar. Oh gitu. Karena untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Memang ini keadaan yang memang betul-betul di luar perhitungan. Tidak pernah ada orang berpikir akan terjadi wabah seberat ini. Sebelumnya tidak pernah orang berpikir. Karena ini memang corona ini, COVID ini luar biasa, penularannya cepat sekali dan berkembang dengan cepat. Tapi maksudnya gini memangnya berapa banyak APD yang dibutuhkan untuk satu DKI ini? Karena sebenarnya sudah banyak sekali orang nyumbang APD dan katanya masih ada yang kurang. Iya. Karena jumlah pasiennya bertambah. Kalau jumlah pasiennya bertambah, maka otomatis dokter dan perawat yang masuk ke ruangan itu harus bertambah lagi kan? Oh iya, oke. Dan itu selalu dinamis, tumbuh dinamis, sehingga tidak terkejar gitu. Ketersediaan APD ini itu masih tetap bagaimanapun masih dalam posisi kurang terus karena itu penambahan jumlah pasien ini. Tapi banyak loh, sampai miliaran loh. Sumbangannya tuh sampai miliaran. Satu orang aja ada namanya Rachel V-nya itu
selebgram terkenal, dia bikin program di Kitabisa tuh sudah, kalau nggak salah terakhir sudah 6 miliar 7 miliar tuh. Ya, Hanya untuk APD maksudnya. Apa itu ya. masih kurang gitu maksudnya? Buktinya sekarang di rumah sakit masih mengeluh semua. Masih mengeluh APD itu. Iya, masih mengeluh kekurangan APD. Kira-kira kenapa bisa seperti itu ya? Ya karena itu. Jadi di Indonesia ini kan yang sering juga ditanyakan, kenapa kok angka kesembuhannya rendah? Sebetulnya kan pasien tuh dinyatakan sembuh kalau dia 2 kali negatif pemeriksaan laboratoriumnya. Sementara di negara kita ini pemeriksaan laboratorium itu makan waktu yang sangat lama. Oh, oke. Sehingga banyak pasien-pasien yang secara klinis, secara kelihatannya tampaknya dia sudah sehat, dokter belum berani mengatakan bahwa dia sembuh karena menunggu hasil lab. Nah ini yang sekarang sama pemerintah mulai diperluas. Yang tadinya hanya dipusatkan di Puslitbangkes, sekarang ini sudah mulai dibuka kerjasama dengan lembaga Eijkman dan beberapa tempat lain. Dan ini nanti akan diperluas lagi sehingga nanti hasil labnya itu bisa cepat diketahui. Sehingga nanti diharapkan kalau itu bisa berjalan lancar, maka pasien-pasien sembuh ini akan banyak nanti. Sampai gitu sekarang kan orang masih mengeluh kenapa kok yang sembuh kok sedikit. Karena untuk dinyatakan sembuh itu harus ada 2 kali pemeriksaan laboratorium negatif. Oke. Berarti karena laboratoriumnya belum siap ya. Iya. Tapi katanya Anies lagi bikin untuk laboratorium untuk di DKI katanya. Di antaranya itu. Minggu ini katanya udah jadi katanya, belum ya? Belum ada kabar baik itu. Saya sampai hari ini belum dengar itu. Tapi saya rasa ya itu bisa membantu juga nanti. Begitu juga lembaga Eijkman juga sudah mulai beroperasi untuk menolong itu. Oh gitu, oke. Ya. Ngomong-ngomong soal corona nih, kan kita banyak usulan-usulan bermunculan untuk mengatasi corona kan. Ada yang bilang lockdown supaya cepat selesai. Tapi ada juga yang bilang jangan lockdown, nanti ekonomi hancur. Nah, sebenarnya cara terbaik tuh gimana untuk menangani ini kalau pendapat dari Ayah? Kalau menurut saya sekarang ini sudah bagus kalau dikatakan bahwa pembatasan itu physical distancing, social distancing, ya kan itu. Tapi harus ditegakkan betul peraturan itu dengan ketat. Artinya seperti misalnya gini, peraturan bahwa semua orang di luar rumah harus menggunakan masker. Itu harus dijalankan. Kemudian orang-orang di kendaraan umum, di tempat-tempat umum harus menggunakan masker. Itu harus dijalankan. Mereka yang tidak disiplin harus dihukum. Hukum pidana? Ya kalau perlu. Kalau perlu, ya kan. Kemudian di samping itu juga tempat-tempat kumpul orang-orang banyak dalam jumlah banyak itu harus ditutup semua. Kalau gitu lockdown berarti? Bukan lockdown. Jadi tempat-tempat kumpulnya aja. Jadi sekarang gini. Seperti misalnya saya lihat ada beberapa kafe yang dia tetap buka tapi hanya melayani take away. Take away. Tidak melayani orang yang minum di situ. Nah, kalau yang melayani orang-orang yang di tempat-tempat itu yang harus dibubarkan. Jadi ini semua kita mencegah terjadinya pengumpulan orang yang dicurigai nanti akan terjadi saling menularkan COVID ini. Tapi dengan restoran buka untuk take away, tapi kan berarti kan yang ngambil kan adalah para driver Gojek atau Grab kan berarti kan. Mereka juga kadang kan di suatu waktu kan mereka kan berkumpul, tetap berkumpul. Banyak soalnya sekarang yang masih berkumpul nongkrong di pinggir jalan itu banyak. Dan pada saat mereka kebetulan lagi ngambil makanan, taunya lagi ngantri nih misalnya 10 orang sampai 12 orang tuh aku pernah lihat juga itu. Langsung. Itu berarti kan juga ada penularan di situ kalau gitu. Ya pada waktu pengantrian dan sebagainya itu pemilik kafe harus bertanggung jawab. Ya kan harus mendisiplinkan di situ. Kalau tidak didisiplinkan, pemilik kafenya yang akan kena nanti hukuman. Jadi hukuman-hukuman yang seperti itu perlu diterapkan di negara kita ini. Kemudian yang kedua juga memang kita ini harus banyak bicara terus-menerus kepada mereka. Karena sebagian besar dari mereka itu bingung juga mereka harus bertindak bagaimana gitu loh. Seperti para ojek online misalnya dan sebagainya. Dia bingung juga. Kalau dia suruh duduk sendirian diam aja, kan dia bingung juga. Dia mungkin mau ngobrol sama temannya dan sebagainya. Jadi berikan pengertian bahwa mereka harus pakai masker.
kemudian menjaga jarak. Nah, gitu lah. Jadi kerumunan-kerumunan itu diminimalisir. Kalau kita ingin menetralkan kerumunan 100% tidak ada, nol itu menjadi nol, itu tidak mungkin. Tapi melakukan meminimalisir keadaan itu sehingga kemungkinan terjadi antar penularan itu juga diminimalisir juga. Kenapa nggak lockdown aja? Lockdown kan cara yang lebih ringkas dan cepat, maksudnya. Pokoknya nggak boleh keluar rumah udah. Iya. Itu kalau kita melihat secara pribadi. Tapi kita ini kan hidup dalam komunitas yang sangat beragam. Ya kan? Dan sosial ekonomi masyarakat ini sangat beragam. Menurut saya kalau lockdown total ditutup itu menurut saya kurang bagus lah. Kurang bagus ya? Iya. Dan itu bebannya untuk pemerintah juga besar. Karena untuk pemerintah harus menyiapkan kebutuhan-kebutuhan orang-orang ini. Dan orang kita itu memang sudah sangat terbiasa bersosialisasi. Iya. Sehingga sangat sulit kalau dikekang 100% itu sangat sulit. Tapi mungkin kalau dikasih sembako atau apa bahan-bahan makanan dan dia tidak harus kerja, mungkin dia happy-happy aja. Belum tentu juga ya. Mungkin tetap bersosialisasi di rumahnya dia atau apa itu ya. Karena kalau kita kan sangat terkenal itu adanya pandangan bahwa mangan orang mangan yang penting kumpul. Misalnya ya kan. Makan atau tidak makan yang penting kumpul. Karena masyarakat kita itu masyarakat guyup. Ya, betul. Sebetulnya itu juga suatu kekuatan, bagus. Tinggal sekarang bagaimana kekuatan guyup ini dipakai untuk menyadarkan mereka supaya mereka peduli kepada teman-teman, saudaranya yang ada di sekelilingnya dia. Tapi kalau misalnya dibilang suruh mengingatkan orang untuk pakai masker, tapi harga masker mahal, gimana dong? Ya makanya pemerintah sekarang menganjurkan orang menggunakan masker dari kain yang bisa dicuci. Apakah itu efektif? Ya, itu efektif. Meskipun masker surgical pun juga pasti tidak 100% efektif. Sama aja gitu loh. Cuman yang kain ini kan orang bisa dicuci ulang sehingga orang tidak perlu membeli dengan harga mahal, dan harganya sekarang kan murah juga itu. Tapi maksudnya masker medis sama masker biasa tentu ada bedanya pasti kan? Pasti masker medis lebih efektif jauh kan? Ya, masker surgical itu yang banyak dijual, masker bedah itu memang akan dikonsentrasikan untuk para dokter dan perawat, petugas kesehatan lah. Jadi supaya itu tidak langka, ya kan, ketersediaan itu, karena diserbu oleh masyarakat yang ketakutan, mereka harus pakai masker, maka mereka beli masker yang surgical itu, masker bedah. Nah sekarang pemerintah mengambil kebijakan kalau gitu masyarakat pakai aja masker yang terbuat dari kain aja, sehingga bisa dicuci ulang. Dan yang ini yang surgical ini, yang masker bedah ini dikhususkan untuk tenaga kesehatan. Saya rasa itu pemikiran yang cukup bijaksana dan bisa mengurangi kelangkaan dari APD. Jangan lupa masker itu juga APD, alat pelindung diri. Ya, tapi maksudnya soal efektivitasnya ini berarti kurang lebih sama gitu ya? Kurang lebih sama. Nah, tergantung dari orangnya, orang yang menggunakannya. Bahwa dia rajin mencuci, ya kan. Kayak misalnya masker kain itu dikatakan katanya 4 jam itu harus diganti. Gitu. 4 jam dicuci. Makanya orang kalau beli masker kain tidak cukup satu. Buat mungkin ganti-ganti satu orang ya butuh 5 mungkin kira-kira. Untuk persediaan. Berarti kurang lebih sama ya. Tapi mungkin kalau misalnya pakai masker yang biasa harus sedia lebih banyak lah, karena tiap 4 jam harus dicuci gitu ya. Idealnya begitu. Atau 4 jam harus ganti lah gitu. Ganti masker lain yang sudah dicuci gitu ya. Iya, yang bersih. Dianggap 4 jam itu sudah cukup kotor gitu. Masker, soalnya masker yang surgical masker itu sekarang harganya udah mahal banget itu. 50.000 itu satu lembar itu loh. Yang merek 3M tuh ada. Ya, jadi memang pemerintah juga mengusahakan supaya supply-nya ditambah, ya kan, dengan mendatangkan dan sebagainya, meningkatkan produksi. Karena sebetulnya masker itu banyak juga yang diproduksi di Indonesia.
Ya, tapi bukan masker non medis tapi ya, atau masker Enggak, medis? masker medis. Oh, masker medis baik di Indonesia ya. Banyak diproduksi di Indonesia juga. Tapi katanya bahannya susah loh ya. Ya, tapi masih bisa lah ditangani kalau untuk kebutuhan medis saja. Oke. Ya, makanya memang masker kain itu memang perlu dipopulerkan dan masyarakat mungkin sebaiknya pakai yang masker yang dari kain itu. Oke. Pertanyaan terakhir. Ya. Lockdown, apakah itu politisasi atau memang langkah yang tepat Ya, menurut pemerintah? Oke. Sorry, yang bilang untuk lockdown ini Anies ya, untuk mengusulkan lockdown ini. saya enggak tahu saya. Pokoknya ya usul lockdown ini kan lagi digembar-gemborkan lah gitu ibaratnya. Usul untuk udah Jakarta lockdown aja gini. Ya kan itu kan lagi digembar-gemborkan maksudnya sama netizen tertentu, ya. orang-orang di sosial media. Nah, itu ada yang bilang bahwa itu adalah politisasi, bilang untuk bikin kacau atau untuk bikin apa untuk supaya presiden turun atau apa segala macam. Itu bisa terjadi nggak sih kira-kira kayak gitu? Ya, saya rasa tidak semudah itu, ya kan? Tapi kalau dibilang politisasi, sebenarnya kan kalau politikus itu kan selalu mencari kesempatan. Ya. Setiap ada momentum dia ingin tampil, itu biasa itu. Semua politikus di seluruh dunia. Pasti itu. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Tapi biarkan aja. Kita kan sebagai masyarakat, apapun yang dilakukan oleh mereka-mereka yang punya kepentingan vested interest tertentu, itu biarkan mereka berjalan. Yang penting menguntungkan masyarakat. Oke. Ya kan? Jadi buat kita, apa yang perlu kita pikirkan tentang politisasi ini? Tidak ada yang perlu dipikirkan. Biarkan aja. Oke. Karena ya itu sekali lagi saya bilang bahwa setiap politikus itu dia selalu mencari panggung untuk tampil. Iya, betul. Nah, sepanjang dia menggunakan panggung itu kemudian dia memberikan manfaat kepada masyarakat umum, biarin aja, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Oke, tapi kita tidak butuh dengan panggungnya, kita butuh dengan manfaatnya aja. Oke, tapi apa yang mengenai lockdown ini, lockdown adalah maksudnya untuk dibikin supaya adanya kekacauan ini digembar-gemborkan dari beberapa pihak lah maksudnya. Ya, jadi gini. Itu mungkin nggak terjadi maksudnya gitu. Ya, jadi gini, menurut saya ya, kalau kondisi seperti ini ada orang yang berpikir mau menumbuhkan kekacauan, itu orang yang psikopat menurut saya. Oke. Dan saya tidak yakin lah bahwa itu benar muncul dari tokoh-tokoh nasional kita, tidak. Saya tidak yakin itu. Oke. Ini hanya kecurigaan dan hanya bahasan-bahasan orang-orang yang menganggur aja. Iya, betul. Jadi ini orang banyak nganggur, kemudian orang meng-create cerita-cerita dan membahas itu sehingga dia ada kerjaan untuk pembahasan. Sejenis dan black itu biasa campaign lah ya. Ya, itu biasa itu begitu itu. Kita tidak usah pedulikan masalah itu. Sekali lagi saya katakan bahwa panggung itu selalu dicari oleh politikus, tapi tidak apa-apa, biar aja dia pakai panggungnya, kita ambil manfaatnya aja. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Sekian pembicaraan malam ini. Ada kata-kata penutup kira-kira? Kata-kata penutup kita yang perlu kita jadikan perhatian adalah bahwa kita tidak tahu sampai kapan ini akan terjadi. Ya. Bahkan saya kadang-kadang berpikir ini kalau cara penanganannya itu tidak kompak, seluruh anak bangsa ini kompak, saya khawatir mungkin jangan-jangan setahun aja tidak selesai nih COVID ini. Dan kita tidak berharap itu. Jadi supaya ini bisa selesai, memang dibutuhkan kekompakan, kesatuan hati dari semua anak bangsa, bahwa ini adalah masalah kita dan kita akan selesaikan bersama-sama dengan kerjasama saling mengisi. Insya Allah ini akan segera selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kalau begitu terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.